السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات الكرام، رحمني الله وإياكم وأعزني وإياكم. Dalam beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu al-karim, tamu yang mulia, tamu yang dinanti-nantikan oleh setiap muslim ataupun muslimah. Padahal kita sudah tahu risikonya, harus menahan lapar dan dahaga selama 1 bulan penuh. Kita tidak makan, tidak minum di siang hari. Berat rasanya perjuangan, tetapi selalu kita rindukan. Tahu akibatnya, harus kepanasan, harus lemah, harus lemas. Di dalam 1 bulan penuh kita tidak boleh makan dan minum. Namun kita selalu merindukan dan selalu sedih pada saat melepaskannya. Dan itu tidak lain kecuali karena berkah daripada bulan Ramadan itu sendiri. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita harus berjuang. Kita harus menahan diri makan dan minum dan berhubungan di siang hari, tetapi kita malah senang menyambutnya. Kita tahu bahwa kita bakal lemah badan kita sebentar lagi di dalam menjalani puasa Ramadan. Aktivitas kita akan berkurang, ruang gerak kita akan berkurang, tetapi kita senang, kita gembira menyambutnya. Kita bahkan sedih melepaskannya. Kita bahkan rindu ketika lama tidak tiba. Sekali lagi jawabannya, di balik itu semua adalah karena berkah daripada bulan suci Ramadan itu sendiri. Bulan yang penuh berkah. Yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Bahwa kami turunkan Al-Quran ini di malam-malam yang penuh berkah. Malam Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang selalu di hati kaum muslimin. Bulan yang selalu di hati kaum muslimat. Kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Kesempatan Allah Azza wa Jalla memanggil kita, mengajak kita untuk kita kembali ke jalan yang benar. Kembali kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau tinggalkan semua halaqah-halaqah beliau, halaqatut tahdits. Beliau meninggalkan halaqah hadisnya, beliau meninggalkan halaqah ilmunya. Beliau fokus kepada Al-Quran. Beliau katakan, "Innahu syahrul Quran." Bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quranul Karim.
bulan untuk kita berbenah diri, bulan untuk kita membersihkan hati kita, untuk membersihkan akhlak kita, untuk membersihkan barakallahu fikum amal kita. Itulah yang biasa kita sering katakan bulan suci Ramadan. Apalah artinya bulan suci tapi kalau tidak ada kesucian dari kita sendiri? Apalah artinya bulan berkah tapi kalau tidak ada peningkatan amal ibadah daripada kita sendiri? Sehingga masuk bulan suci Ramadan dan keluar bulan suci Ramadan tidak ada peningkatan ibadah, tidak ada perubahan akhlak, tidak ada perubahan ibadah, tidak ada tambahan ibadah, nilai ibadah di bulan suci Ramadan. Kana Syafi'i rahimahullahu taala yakhtimul Quran fi Ramadana 60 marrah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala masuk bulan suci Ramadan, beliau khatam Al-Qur'anul Karim sebanyak 60 kali. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Beliau fokus kepada Al-Quran karena tidak ada kitab apapun yang dapat merubah kepribadian kita. Tidak ada kitab yang bisa mengobati hati kita. Tidak ada kitab yang bisa menghibur hidup kita ketika kita sedih. Tidak ada kitab yang bisa menyembuhkan penyakit kita kecuali Al-Quranul Karim. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa menerangkan, dan ini di muqaddimah di awal-awal kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, ketika beliau mensyarah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah dengan surat Al-Fatihah, meruqyah orang yang meruqyah orang yang disengat kala jengking dengan surat Al-Fatihah, fabari'aka allam yakun bihi waj', maka orang ini pun sembuh seakan-akan lepas dari segala penyakit. Kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari dan mensyarah hadis ini, wallahi law ahsanan nas at-tadawi bil Fatihah, demi Allah kalau seandainya orang pintar dan pandai dan lihai dan yakin dan benar dalam menggunakan Al-Fatihah sebagai obat, entah itu obat penyakit rohani ataupun penyakit jasmani, lakafa dzalik, niscaya akan cukup bagi mereka. Apalah artinya berkah Ramadan kalau kitab yang penuh berkah kita kesampingkan? Kita ingin meraih berkah Ramadan tapi kitab yang penuh berkah kita abaikan, kita tidak hatamkan. Kita ingin meraih berkah Ramadan, kebaikan Ramadan, tetapi barakallahu fikum sumber keberkahan kita tidak pernah sentuh, bahkan mungkin kita abaikan sama sekali. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang penuh berkah. Kitab yang penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Qur'anul Karim, kitab yang penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, supaya pada saat kita membacanya, pada saat kita mendengarkannya, kita hendaknya tadabbur dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ada satu kisah seorang istri ribut dengan suaminya. Biasanya kelakuan wanita kalau sudah ribut dengan suaminya, minggat ke rumah orang tuanya. Itu kelakuan wanita. Makanya kadang-kadang ada baiknya juga dapat istri anak yatim gak ada orang tuanya itu. Jadi kalau tengkar mau minggat kemana dia, akhirnya sabar aja. Nah, ini kesalahan kaum wanita. Orang tuanya sudah nyerahkan kepada suaminya, kok masih aja minggat ke rumah orang tuanya. Padahal sampai di rumah orang tuanya bapak ibunya juga sedang berantem. Curhat kepada ibunya, ibunya juga padahal lagi nangis karena habis ribut sama bapaknya. Untuk apa? Tapi itulah kelakuan wanita. Ribut dengan suaminya,
minggat ke rumah. Ini kisah di zaman di kisah Arab zaman dahulu. Lewatlah si wanita ini di depan masjid. Dan dia sedang mendengarkan imam membaca pada saat itu waktu salat maghrib. Dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Falaqtahamal aqabah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat itu yang dia dengar. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia ini untuk menempuh jalan yang berat. Di situ dia terhenti langkahnya. Di situ dia terhenti langkahnya. Kenapa? Karena paham Al-Quran. Karena dia tahu kandungan Al-Quran. Dia terhenti langkahnya hanya karena satu ayat Al-Quranul Karim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan kalian wahai manusia untuk selalu capek, letih dalam beribadah, letih dalam menjalani kehidupan dunia, letih dalam berjuang. Terhenti langkahnya dengan satu ayat. Kemudian si wanita ini berkata di dalam hati, Ma ana illa wahidatun min hadhil ayat. Saya adalah seorang manusia yang tidak lebih dari ayat ini. Bahwa ternyata hidup itu memang capek. Bahwa ternyata hidup itu memang perlu perjuangan. Bahwa hidup itu tidak selamanya mulus. Bahwa hidup itu tidak selamanya enak. Bahwa hidup itu tidak selamanya tersenyum. Bahwa hidup itu tidak selamanya bahagia. Bahwa hidup itu adalah roda, kadang kita di atas, kadang di bawah, kadang disanjung, kadang dijatuhkan, kadang dihujat, kadang dipuji. Bahwa hidup itu kadang-kadang kita tertawa, kadang-kadang kita nangis. Itulah hakikat kehidupan. Kembali ke rumah suaminya dan dia minta maaf dan kemudian baikan dengan suaminya, introspeksi diri dengan satu ayat. Berkahnya Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dia keluar dari rumah suaminya dalam keadaan marah, jengkel pada suaminya, ribut dengan suaminya. Dan dia membayangkan mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hidup ketika di rumah orang tuanya. Mungkin dia akan demikian dan demikian. Namun takdir berbicara lain. Di tengah jalan dia tersentuh dengan satu ayat Al-Quran. Bagaimana kalau kita selalu baca Al-Quran secara keseluruhan dan kita paham artinya? Masa ia tidak bisa merubah akhlak kita? Masa ia tidak bisa merubah lisan kita? Masa ia tidak bisa merubah hati kita? Yang pendendam, yang penuh dengan hasad, yang kadang-kadang barakallahu fikum, yang baper, yang tidak bisa sama sekali mendengarkan kalimat yang menyinggung kecuali marah, dendam, hasad. Satu ayat si wanita ini bisa merubah hidupnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia untuk menempuh jalan hidup susah. Manusia kenapa merasa selalu susah di dunia ini? Karena dia selalu menginginkan kehidupan, selalu inginnya baik dan selalu inginnya nikmat. Dia selalu melihat orang yang hidupnya baik, yang senang, yang dia nggak pernah mengira, dia nggak pernah memaham bahwa sesungguhnya orang yang bahagia itu pernah susah. Dia nggak pernah paham, dia nggak pernah membaca bahwa orang kaya itu pernah miskin. Maka si wanita ini tersentuh dengan satu ayat. Fudail ibn Iyad, Imam Al-Haram, tersentuh hatinya, masuk Islam, taubat dengan satu ayat Al-Quranul Karim. Tersentuh dengan satu ayat Al-Quranul Karim. Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu ardah. Beliau adalah seorang kepala rampok di Syam. Dia membuat markas antara Syam dengan Makkah, merampok jamaah-jamaah haji yang melintasinya. Kemudian suatu saat dia terobsesi dengan gadis tetangga dan dia berniat jahat, tengah malam memanjat tembok rumah si gadis. Dari atas rumah dia mendengarkan dari dalam rumah bacaan salat malam
Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Dia meneteskan air mata dan dia mengatakan al-ana ya Rabb. Tersentuh hatinya taubat dari kejahatan dengan satu ayat Al-Quranul Karim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya kalian wahai orang-orang yang beriman untuk takut, untuk tunduk hatimu kepada kebenaran? Belumkah tiba saatnya kamu wahai orang yang beriman, kalau anda merasa orang yang beriman, orang yang mukmin, kapan saatnya anda mau tunduk kepada kebenaran? Belumkah tiba saatnya kamu tunduk kepada kebenaran, kepada apa yang Allah turunkan dari kebenaran? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan jangan kalian tiru kehidupan ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara. Apa kehidupan mereka? Fatala alaihimul amad. Tala alaihimul amad. Mereka menunda dan menunda dan menunda. Setiap mau taubat ditunda, setiap mau berbuat baik ditunda, setiap mau berbuat kebaikan nanti. Karena selalu menunda dan menunda dan bernanti, nanti. Akhirnya faqasat qulubuhum, hati mereka pun keras dan kaku. Wa katsirum minhum fasiqun. Itu yang membuat hati kita ini keras. Yang membuat hati kita ini keras ya ikhwan barakallahu fikum. Susah tersentuh dengan Al-Quran. Susah tersentuh dengan kebenaran. Susah kembali kepada kebenaran. Kalau sudah memegang satu prinsip, kalau sudah dendam kepada seseorang, kalau sudah bermasalah dengan siapapun, nggak bisa dinasihati oleh siapapun, nggak bisa ditembus oleh Al-Quran, nggak bisa disentuh oleh nasihat, nggak bisa kembali pokoknya bertahan dengan kemauan kita. Karena sebenarnya kita terlalu lama, karena kita terlalu barakallahu fikum arogan dan egois. Dari atas tembok Fudail bin Iyad mengatakan al-ana ya Rabb. Sekarang ya Allah. Satu ayat bisa merubah hidupnya. Satu ayat bisa mengembalikan dari jalan neraka ke jalan surga. Itulah berkahnya Al-Quranul Karim. Itulah berkahnya Al-Quranul Karim. Maka bulan suci Ramadan yang Allah Azza wa Jalla kirimkan kepada khusus kaum muslimin. Bulan yang penuh berkah. Allah Azza wa Jalla memberikan berbagai macam kekhususan spesial di bulan suci Ramadan yang tidak kita dapati di bulan-bulan yang lain. Yang tidak kita akan dapati di bulan yang lain. Amalan-amalan tertentu pun juga banyak amalan tertentu yang dikhususkan di bulan suci Ramadan yang tidak kita akan dapatkan di bulan-bulan yang lain. Keberkahan-keberkahan tertentu Allah khususkan di bulan Ramadan yang Allah tidak berikan di bulan-bulan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Di mana kita dapati keutamaan seperti ini? Bau mulut orang yang berpuasa ternyata di sisi Allah lebih wangi daripada parfum kasturi. Mana kita dapatkan keutamaan seperti ini? Di mana, di bulan mana kita dapatkan ibadah apa kita bisa dapatkan seperti ini? La khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Apa yang kita harapkan barakallahu fikum ya ikhwan dalam kehidupan kita ini selain ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Enggak ada tujuan lain kehidupan kita ini selain ibadah. Anda bekerja, niatkan ibadah. Anda mencari nafkah, niatkan ibadah. Anda mau apa saja, niatkan ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, pengorbananku, ibadahku, semuanya saya persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin mengharapkan rezeki dari manusia. Aku tidak ingin kalian memberi makan kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Yang saya inginkan, saya ciptakan kalian wahai manusia, ayo sembah saya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan momen-momen seperti ini bulan suci Ramadan. Keutamaan-keutamaan tertentu. La khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Sehingga Allahu Akbar, kita semestinya bangga dan kita semestinya berbahagia. Tapi tidak cukup hanya sekadar bangga dan bahagia, tapi paling tidak kita berusaha bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Bagaimana target kita di bulan suci Ramadan paling tidak bisa merubah kepribadian kita. Bagaimana target kita di bulan suci Ramadan paling tidak bisa merubah kebaikan kita lebih baik. Paling tidak lebih meningkat ibadah kita. Karena hikmah daripada puasa Ramadan, Allah Azza wa Jalla katakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kalau Anda adalah orang yang sudah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, supaya meningkat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Untuk yang memiliki kendaraan berplat nomor B1255 DFK, sekali lagi untuk mobil yang plat nomornya B125 DFK untuk segera memindahkan mobilnya karena dia mau keluar. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Juga di antara khususiyah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada atau khusus di bulan suci Ramadan adalah istighfar al-malaikah lis-shaimin hatta yuftiru. Malaikat istighfar memintakan ampun kepada Anda orang yang berpuasa sampai buka puasa. Karena Anda dalam ibadah. Makanya ada faedah disebutkan di kitab Lataiful Ma'arif. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Faedah dari Hafsah bintu Sirin radhiyallahu an. Ketika beliau mendengarkan hadis naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Dia enggak terima. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Beliau enggak terima. Pertama, memang hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Ad-Dha'ifah. Yang kedua, beliau tidak terima dari sisi maknanya. Hafsah bintu Sirin, anaknya Imam ulama wanita, anaknya Imam Muhammad ibn Sirin. Sebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Hafsah bintu Sirin ketika mendengarkan hadis ini dia mengatakan kaifa yakun naumus shaim ibadah wa fil ibadah. Kenapa kamu katakan bahwa tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah? Sementara orang yang puasa itu sendiri dia ibadah. Orang yang puasa itu selama dia berpuasa ibadah. Kenapa kamu katakan tidurnya saja? Itu logikanya. Kalau Anda sedang sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka Anda sedang dalam rangkaian ibadah sholat sampai salam. Salam Anda selesai ibadah sholat Anda. Tapi demikian pula ketika Anda berpuasa. Anda berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Anda dalam ibadah. Maka beliau enggak terima. Yang namanya orang puasa itu ya selamanya ibadah dia. Selama 1 hari penuh dia berpuasa itu dalam keadaan ibadah. Dia berdoa akan diampuni, doa akan dijabahi doanya. Dimintakan ampun oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikhususkan pada tidurnya orang yang berpuasa?
Orang yang berpuasa itu dia ibadah, dia tidur hitungannya ibadah, dia bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri hitungannya ibadah, dia lemah, dia istirahat terhitung ibadah, seharian dia dalam ibadah. Kenapa dihususkan pada tidurnya saja? Jadi kalaupun mau dipaksakan hadisnya, kalau mau diterjemah semestinya jangan diterjemah tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Semestinya kalau mau diterjemah, orang yang puasa itu adalah selamanya dia ibadah, seharian dia ibadah, termasuk tidur pun terhitung ibadah. Bukan dihususkan. Naumus shaim ibadah, akhirnya menjadi dalil hadis orang, menjadi dalilnya orang-orang yang malas. Ibadah puasa tidur kerjanya. Selesai sholat subuh tidur. Bangun jam zuhur, adzan zuhur. Ngamuk istrinya. Dibangunin. Tadi saya dengar Ustadz tadi malam tarawih ada hadis katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Jangan ganggu, saya sedang ibadah. Tidur aja kerjanya. Istrinya pintar balas dendam, begitu selesai sholat asar gantian dia yang tidur. Dibangunin, mah bikin buka puasa ini udah mau tenggelam. Tidurnya orang puasa ibadah. Ujung-ujungnya bikin sahur, bikin buka puasa sendiri akhirnya. Nah, itu resiko punya istri yang cerdas. Nah, berdalil pada akhirnya kembali dalil kepada dirimu sendiri. Kenapa? Salah faham. Salah faham. Orang yang puasa itu selamanya dia ibadah. Satu hari kita mau tidur karena mungkin perlu istirahat, kita mau kerja, mau apa, yang namanya orang puasa itu ibadah. Kenapa hanya dihususkan tidurnya saja? Tidurnya orang puasa ibadah. Enggak ada itu istilah seperti itu. Orang yang puasa itu adalah ibadah. Malaikat memintakan ampun kepada orang yang berpuasa. Allah Azza wa Jalla Maha Rahmah, Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada umatnya. Dan memberikan bulan-bulan yang seperti ini. 11 bulan kita beraktivitas. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin jauh dari Al-Quran. Kita mungkin lalai dari Al-Quran. Al-Quran mungkin kita hanya sekedar mendengarkannya di mobil. Kemana-mana kita mungkin mobil kita ada muratal. Tapi kita tidak paham kandungannya. Tapi kita tidak tadabbur maknanya. Al-Quran di mobil ngaji. Di mobil kita ngaji. Tapi kita sendiri mendengarkan yang lain. Tapi kita sendiri ngobrol. Tanpa peduli dengan apa yang kita dengar. Padahal itu adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu indah dan menyentuh. Kita tidak pedulikan. Kita abaikan. Namun di bulan suci Ramadan, masuk bulan suci Ramadan, Allah Azza wa Jalla memanggil kita kaum muslimin. Kembalilah kalian kepada Al-Quran. Kembalilah kalian kepada fitrah kalian. Kembalilah kalian kepada ibadah. 1 bulan penuh kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan nasibnya saudara-saudara kita yang selama ini menahan lapar. Kita harus merasakan persaudaraan yang kuat. Yang membaca di dalam kitab Lataiful Ma'arif, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, di antara faedah daripada puasa bulan suci Ramadan adalah merasakan kebersamaan yang kuat di antara sesama kaum muslimin. Merasakan barakallahu fikum kebersamaan yang kuat. Merasakan barakallahu fikum bagaimana kaum muslimin merasakan penderitaan satu dengan yang lainnya. Yang kaya yang selama ini tidak pernah lapar, mau tak mau dia harus menahan lapar. Yang miskin yang selama ini dia harus menahan lapar, maka sekali ini dia bersama orang-orang kaya menahan lapar. Maka itu kebersamaan kaum muslimin terasa di bulan suci Ramadan, barakallahu fikum. Juga di antara barakallahu fikum yang Allah keutamaan yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan, tusaffadu fihi syayatin. Dibelenggu para syaitan. Di bulan suci Ramadan, para syaitan dibelenggu. Apa makna kalimat wa tusaffadu fihi syayatin? Dan setan di bulan Ramadan itu dibelenggu. Apa bukan berarti enggak ada syaitan di bulan Ramadan? Tetapi maknanya barakallahu fikum ya ikhwan, ay yudayyak, yakni diperhimpit ruang geraknya. Di bulan suci Ramadan barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla Maha Karim
diperhimpit ruang geraknya syaitan. Dan antum cermati keterangan para ulama khusus dalam bab ini. Yang namanya setan di dalam tubuh kita, aliran setan di dalam tubuh kita ini adalah aliran darah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri min ibni Adam mujrad dam." Setan mengalir dalam tubuh manusia lewat aliran darah. Itulah lalu lintasnya syaitan. Lalu lintasnya syaitan itu adalah darah. Makanya kalau ada orang yang temperamental, yang gampang emosi, yang gampang ini, ya sebenarnya orang kadang-kadang mengatakan ini orang darah tinggi atau gampang naik darahnya. Sebenarnya bukan gampang naik darahnya, setannya. Karena aliran darah itu adalah setan. Yajri min ibni Adam mujrad dam. Ketika kita puasa, asupan makanan kurang, nutrisi makanan kurang, lemah tubuh kita, lemah fisik kita, gak ada makanan, gak ada minuman yang masuk, otomatis jalan setan, otomatis ruang gerak setan untuk mempengaruhi kita itu akan lemah juga. Itulah ma'nawi wa tusaffadu fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan. Karena jalannya sempit. Peredaran darah kita lemah, kita fisik kita lemah, maka ruang gerak setan pun juga di dalam tubuh kita kurang. Orang yang emosi di bulan suci Ramadan paling tidak bisa ditahan. Orang yang ada sesuatu di bulan Ramadan, bahkan Rasulullah mengatakan fa in imru'un sabana masabbahu falyakul inni imru'un shaim. Kalau ada yang mencaci dia, yang menantang dia, yang mencela dia, jawablah dengan kalimat saya puasa. Ujian kesabaran. Dan tidak ada ibadah. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ibadah yang terkumpul kepadanya 3 jenis sabar adalah puasa. Ibadah yang terkumpul di dalamnya 3 jenis sabar adalah puasa. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Itu jenis-jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabrun an ma'asiyatillah. Sabar menjauhkan diri dari maksiat. Dan yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Ada orang yang sabar dalam ketaatan, sabar dalam ibadah, sabar dalam jauh dari maksiat, tapi tidak sabar dengan takdir Allah yang menyakitkan hidup dia. Tidak sabar ketika Allah memberi ujian pada ekonominya, sehingga stres, kadang-kadang nekat, akhirnya dia ngutang, setelah itu bunuh diri. Padahal dia ahli ibadah, padahal dia rajin salat, padahal dia rajin baca Al-Quran. Ini orang berarti dia jauh dari dosa dan maksiat. Ini orang berarti sabarnya kan berarti baru 2 tingkatan dia. Nah, ada orang yang sabar dalam menjalani takdir Allah Azza wa Jalla yang menyakitkan dia. Hidup miskin sabar dia jalani. Hidup susah sabar dia jalani suami istri. Makan 1 hari kadang-kadang hanya nasi garam, sabar dia jalani. Mau apalagi hidup seperti ini, ya kita sabarin saja. Sabar luar biasa. Tapi dia tidak sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, melangkahkan kaki ke masjid berat, dia enggak sabar. Dia enggak kuat. Dia enggak kuat. Ada orang yang sabar dalam ibadah. Rajin sholat, rajin baca Quran, rajin sedekah. Sabar dalam menjalani takdir Allah Azza wa Jalla yang menyakitkan dia. Difitnah, dihimpit, sakit, apa semua. Sabar. Tapi dia tidak sabar ketika melihat maksiat. Itulah manusia. Itulah manusia. Bahwa
manusia ini masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri. Ada tipe manusia yang sabar dalam ketaatan kepada Allah. Rajin sholat, rajin ibadah, bahkan sholat malam. Bahkan sholat malam. Sholat duha. Sabar dalam menjalani takdir Allah yang menyakitkan. Dia diuji oleh Allah sakit, keluarganya sakit, sabar luar biasa. Orang pun sampai kagum, Masya Allah sabarnya orang ini luar biasa. Tapi ternyata dia tidak sabar ketika melihat maksiat. Dia tidak sabar ketika barakallahu fikum melihat ada sesuatu yang menggoda hidup dia. Dia tidak sabar ketika dia melihat wanita akhirnya terjerumus dalam zina. Dia tidak sabar barakallahu fikum ketika digoda oleh perempuan akhirnya dia pun nekat berzina. Padahal kadang-kadang barakallahu fikum dia sudah punya istri, perempuannya sudah punya suami, tapi karena kenalan kadang-kadang di grup keluarga, grup wali santri, grup ini diambillah chattinganlah ini padahal ahli ibadah. Ini orang luar biasa. Sabar dalam menjalani ketaatan. Sabar dalam menjalani takdir Allah yang menyakitkan hidupnya, tapi tidak sabar dalam melihat maksiat. Dia enggak sabar. Nah, itulah jenis-jenis manusia. Ada orang yang sabar dari maksiat. Dia enggak tergoda sama sekali. Dia enggak tergoda dengan wanita yang bukan istrinya. Dia tidak tergoda dengan maksiat apapun. Sabar dengan kemiskinan dia. Sabar dengan musibah dia. Tapi dia tidak bisa sabar dalam ketaatan, dalam ibadah. Sholat jamaahnya malas. Bahkan sholatnya pun malas-malasan. Tapi kalau sudah 3 sabar ini tertanam dalam hidup kita. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Sabar dalam menjalani takdir Allah yang menyakitkan, yang tidak berkenaan. Kita tetap ibadah. Ketika ada masalah dalam hidup kita, kembali kepada ibadah. Bukan kembali kepada HP. Ketika ada masalah keluarga kita, dalam keluarga kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan kembali kepada status. Ada masalah dalam keluarga, pasang status kalau lagi ribut dengan suami istri. Ada masalah, kembali ke rumah orang tua. Ada masalah, kembali ke teman. Semua orang tahu masalah rumah tangga dia. Semua orang tahu masalah pribadi dia. Kenapa? Curhat kalau nggak di status, di mana dia duduk, semua dia ceritakan. Apa gunanya kamu bangun rumah? Kenapa rumah kamu tidak kamu kasih dinding dari kaca aja seperti akuarium? Gunanya kamu bikin rumah, kamu kasih tembok. Kamu kasih pintu kayu, itu kan supaya tidak transparan. Supaya tidak kelihatan apa yang ada di dalam rumah. Supaya aibmu tidak kelihatan. Kamu tidur di dalam rumah aman, nyaman. Makanya rumahmu kamu kasih tembok. Kamu kasih dinding yang kuat. Bahkan ketika ada kaca yang kelihatan transparan, ada bayangan dari luar pun, kamu masih kasih korden itu. Supaya tidak kelihatan dari luar. Orang yang bodoh. Sudah bangun rumah, temboknya tebal. Kamar-kamarnya dikasih tembok. Supaya tidak transparan, supaya tidak kelihatan dari luar. Malah dia sendiri yang bongkar semua isi rumahnya di luar. Sehingga rumah tangganya layaknya akuarium. Semua tetangga satu RT, semua orang yang ada di grup-grupnya ratusan orang pengikutnya, semua tahu problem rumah tangga dia, semua tahu siapa suami dia, semua tahu siapa istri dia. La ilaha illallah. Apa itu yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim? Mana Al-Quran yang selama ini kita katakan Al-Quran, Ahlus Sunnah, Al-Quran, Al-Quran. Jadi kalau kita selalu ada problem selalu kembalinya kepada WA, Facebook, Twitter, Instagram, curhat ke grup, bikin status, pasang status. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau berpihak kepada kita? Sementara kita sendiri lupa ketika ada masalah dengan hidup kita.
Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, satu-satunya ibadah yang terkumpul padanya 3 jenis kesabaran. Maka koreksi diri kita. Kita udah memiliki belum ini 3 jenis sabar ini? Ibadah yang terkumpul padanya 3 jenis kesabaran adalah puasa. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Seharian kita puasa. Lemah, lemas, tapi kita jalani. Sabar menjauhkan diri dari maksiat. Kita jauhkan diri dari pembatal-pembatal puasa. Sabar. Sabar dalam menjalani takdir Allah yang kurang berkenaan. Kadang-kadang bahkan ada orang yang sakit karena puasa. Kadang-kadang ada orang yang lemah karena puasa. Nggak bisa beraktivitas. Sabar. Maka Allah Azza wa Jalla samakan pahala orang yang puasa dengan pahala orang yang bersabar. Kata Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu akan Allah berikan pahala mereka tanpa ada hitungan. Demikian pula orang yang berpuasa. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana azzi bih. Semua amalan Bani Adam akan kembali kepada dia kecuali puasa. Saya yang langsung akan berikan pahala tanpa hitungan. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan kita untuk introspeksi diri. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan barakallahu fikum kita kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada jalan yang benar. Bulan suci Ramadan barakallahu fikum. Mumpung dibelenggu. Mumpung setan dipersempit jalannya. Kita kembali ke barakallahu fikum. Ke jalan yang benar. Perbiasakan. Perbiasakan. Bahwa tempat curhat kita dalam masalah hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat curhat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ada masalah dalam hidup, nangis, bangunlah Anda salat malam. Cobalah Anda bangun tengah malam salat malam. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbiasakan. Anda punya masalah dalam hidup Anda, coba perbiasakan bersedekah. Perbiasakan untuk bersedekah. Ya Allah, sungguh berat ujian yang saya rasakan ya Allah. Mudah-mudahan dengan sedekahku ini ya Allah, bisa Engkau ringankan beban yang saya alami ini. Bismillah. Bersedekah. Bagi-bagi uang kepada tetangga bukan bagi-bagi berita dan penderitaan. Itu salahnya kita. Ada masalah dalam hidup kita, apa beratnya? Udah bismillah, sedekah. Sedekah uang bukan sedekah masalah. Sedekah masalah pada orang tua, di rumah orang tua nangis. Siapa aja yang WA curhat. Taulah hidup saya beginilah, tolonglah, kasihanlah, kasih begini. Siapa yang kasihani kamu? Siapa yang mau peduli dengan kamu? Paling-paling orang hanya akan mengatakan kasihan ya mbak. Kasihan ya bu. Sabarlah bu. Sabarlah, sabarlah. Kenapa? Orang yang kamu curhati ternyata sama juga. Dia juga lagi menderita. Ada yang bahkan kamu curhat kepada seorang ibu-ibu curhat kepada ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu juga, ya Allah. Kok bisa sama ya problemnya dengan saya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu gak malu? Maka tempat curhat yang paling nyaman adalah ibadah. Kembali kepada ibadah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arihna biha ya Bilal." Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang galau, sedang gundah gulana, banyak pikiran, beliau mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, tenangkan hatiku dengan salat. Tiba waktu salat, Bilal azan, qomat, salat, tenang hati. Tenang hati kita. Nah, kembali kita kepada ibadah. Bulan suci Ramadan, kesempatan untuk kita berbenah diri. Kesempatan untuk kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat
kita di Yaman, pelajaran kita di Yaman itu setiap hari. Setiap hari itu kita bisa mengambil sekian pelajaran. Saya bisa mengambil 5 pelajaran tertentu. Di luar pelajaran syekh. Di luar pelajaran syekh. Pelajaran syekh itu ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib sampai isya. Itu aja udah. Kalau tidak salah waktu itu ba'da zuhur tafsir Ibnu Katsir, ba'da asar kalau tidak salah Jami'us Sahih, Malaysia fi Sahihain, ba'da maghrib kalau tidak salah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Itu aja dari pelajaran syekh. Pelajaran-pelajaran khusus. Saya bisa mengambil satu hari itu 5 materi. Saya bisa mengambil dalam satu hari mustalah hadis. Jamnya pelajaran ini. Setelah mustalah hadis pindah ke halaqah yang lain. Usul fiqh. Setelah usul fiqh saya pindah ke halaqah lain. Jurumiyah, bahasa Arab. Setelah jurumiyah saya pindah ke halaqah lain, faraid. Pembagian hukum bagian warisan. Setelah faraid, saya pindah ke halaqah lain, aqidah. Dalam satu hari. Dalam satu hari saya bisa mengambil 5 pelajaran, 6 pelajaran. Yang penting semua pelajaran itu memang kita dipaksa harus menguasai sebelum masuk hari berikutnya. Bukan asal duduk belajar, enggak. Begitu hari esok kita mulai duduk belajar, sebelum kitab dibuka, pelajaran kemarin diulangi dulu oleh syekhnya. Nah, endak, ditanya tentang pelajaran yang kemarin. Cuman bedanya orang Yaman, kalau ngajar, kita nggak jawab, didoain yang baik malahan, nggak dimaki-maki, nggak dimarah-marahin, apalagi dibodoh-bodohin, enggak. Orang Yaman ketika kita ngajar ditanya, nggak bisa jawab, Allah yahdik, marahnya segitu doang deh. Allah yahdik. Semoga Allah memberi hidayah, amin. Nggak usah jawab aja biar didoain. Doain gitu deh. Sebelum mulai pelajaran yang berikutnya, yang hari ini, yang kemarin, harus semua diingat. Huruf per huruf. Indak. Itu pelajaran-pelajaran yang ramai, yang padat itu semuanya. Begitu masuk bulan suci Ramadan, kompak serentak libur semuanya, kembali ke Al-Quran. Itu yang kita rasakan. Kompak serentak semuanya, libur semuanya, kembali ke Al-Quran. Dan itu saya berusaha untuk menerapkannya juga. Kalau udah masuk Ramadan, udahlah KBM santri-santri itu udahlah libur aja udah. Malam-malam biar tidur, siang gak apa-apa anak-anak tidur semuanya. Yang penting malam pokoknya hidup situasinya, lampu jangan dimatiin, semua di masjid. Itikaf di masjid. Dari awal Ramadan apa semua dah duduk santri di masjid baca Quran, hatam Quran, yang hatam 5 kali, yang hatam 6 kali, yang hatam sekian ada hadiah. Coba antum biasakan ala anak kalian. Bismillah. Kalau sudah mau masuk Ramadan, dan itu sudah lama saya berjalan ya. Mau masuk Ramadan ngomong ke anak-anak, kalian mau THR? Ya maulah. 1 kali hatam 50.000. 1 kali hatam Quran 50.000 THR deh. Kalau antum ekonominya banyak kuat ya 100.000 juga nggak apa-apa. Kamu baca Quran jujur, nggak boleh loncat-loncat, nggak boleh lompat-lompat, pokoknya rutin baca Quran teratur, tertata. 1 kali hatam 50.000. Udah mau 2 kali hatam ya kamu 100. Nanti begitu selesai Ramadan, 3 hari lagi mau Id, laporan. Bah, saya sudah hatam 6 kali. Ini 1 anak, belum yang lain. Aduh, nggak bisa nawar nih. 1 anak, 6 kali hatam. Datang yang lain, saya 4 kali hatam. Aduh, saya kan lumayan anaknya banyak. Tapi subhanallah, niatkan lillahi ta'ala akan ringan. Kamu sebagai orang tua, kalau kamu sebagai orang tua, kamu contohkan kepada anak-anakmu pelit, bakhil, maka anak-anak turunanmu pun juga akan begitu nantinya. Udah bismillah.
Toh nanti juga mereka besar akan malu sendiri. Kalau sudah besar masa masih aja hatam minta duit. Tapi kebiasaan mereka baca Quran itu tidak akan mereka lupakan. Bahkan kamu sampai anak cucu pun akan terus diingat. Dulu mbah saya, dulu abah saya, sampai sekarang. Perbiasakan seperti itu. Ke anak-anak kita mau masuk bulan suci Ramadan. Kalian mau THR? Ya mau. 1 kali hatam Quran. 50.000. Sampai sekarang akhirnya begitu. Kalau sudah masuk Ramadan, anak-anak yang kecil-kecil datang. Biasa apa? Biasa udah enggak apa-apa jalan. Udah biasa. Belum naik, belum. 1 kali hatam tetap 50.000. Belum naik tarifnya. Kita tasjih, kita semangati. Enggak anak kita, enggak anak santri kita. Saya biasa seperti itu. 5 kali Ramadan, 5 tarawih. Kita sisipkan ba'da tarawih, saya sudah biasa dan memang itu taklim biasa paling 15 menit, 10 menit. Taklim, tanya ke santri, ke ikhwah, siapa yang sudah hatam Quran? Siapa yang sudah hatam Quran? Ada orang tua yang Masya Allah taklim, alhamdulillah Ustaz, ana udah 1 kali hatam. Hah? Kaget, 5 hari udah 1 kali hatam. Itu dibacanya dari awal Ramadan atau ngelanjutin di luar Ramadan? Dari awal Ramadan, alhamdulillah, Allah barik fik. Itu yang kita lihat di Yaman. Jadi bismillah supaya anak-anak kita itu benar-benar cinta kepada Al-Quran. Benar-benar mereka semangat kepada Al-Quran. Kalian mau THR, mau THR Idul Fitri, boleh. 1 kali hatam Quran, 50.000. Kalau kau mau banyak, ya hatam 5 kali 250. Kalau misalnya ekonominya Anda kurang, ya kurang-kurang, ya taruhlah misal 20.000. 1 kali hatam 20.000. Kamu baca Quran, hatam 20.000, kasih. Jangan janji setelah itu bohong. Supaya anak-anak kita ini cinta kepada Al-Quran. Supaya anak-anak kita ini terbiasa untuk sabar dengan Al-Quran. Supaya anak-anak kita ini terbiasa untuk dekat dengan Al-Quranul Karim. Supaya anak-anak kita barakallahu fikum lembut hatinya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat dan rahmat kaum mukminin. Itu Al-Quranul Karim. Maka barakallahu fikum, bulan suci Ramadan kesempatan bagi kaum muslimin, kaum muslimat. Setan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla, para syayatin, kemudian juga pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka barakallahu fikum ditutup. Kesempatan kita kembali ke jalan yang benar. Kesempatan kita introspeksi diri. Kesempatan kita berbenah. Juga di antara kekhususan barakallahu fikum yang Allah Azza wa Jalla berikan di dalam bulan suci Ramadan, ada 1 doa khusus yang mustajabah. Kapan itu? Ketika berbuka puasa. Kalau kita mendengar kalimat-kalimat doa ya ikhwan, itu jangan selalu membayangkan doa itu harus panjang. Yang pada akhirnya setelah itu kita malas doa. Itu salahnya kita. Jangan kita membayangkan kalau doa itu berarti harus menghadap kiblat, berwudu, mengangkat kedua telapak tangan. Naam, itu adalah adab doa. Itu termasuk adab doa. Tapi kita harus paham bahwa yang namanya doa itu tidak mesti seperti itu. Ibu-ibu menyiapkan buka puasa. Apa beratnya dia mengatakan sambil menyiapkan buka puasa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi jangan difahami bahwa yang namanya doa itu saya harus duduk bersimpuh, harus duduk menengadahkan dua telapak tangan ke langit. Naam, itu adalah adab doa. Tapi jangan difahami bahwa doa itu mesti seperti itu. Jangan difahami bahwa ibadah yang doa itu mesti seperti itu. Mesti panjang. Akhirnya apa? Enggak doa. Anda bisa sambil masak.
sambil bikin kolak, sambil bikin sirup, sambil bikin es buah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bosan dengan doa? Bisa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Naam. Bosan dengan itu? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam. Perbiasakan lesan kita ini untuk selalu doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar, dalam keadaan baru bangun tidur, mau tidur dibuka dengan doa, bangun tidur dibuka dengan doa, masuk kamar mandi dibuka dengan doa, keluar dengan doa. Barakallahu fikum, makan dengan doa, ditutup dengan doa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala setiap makan bismillah, setiap selesai satu suapan alhamdulillah, makan lagi satu suapan alhamdulillah, makan lagi satu suapan alhamdulillah. Lalu ada yang tanya kepada beliau, apa ada dalilnya setiap makan satu suapan alhamdulillah? Beliau balik tanya, terus kalau kamu makan diam juga ada dalilnya? Kamu makan diam ada dalilnya enggak? Enggak juga. Kata beliau, zikrun khairun min sukut. Zikir kepada Allah lebih baik daripada diam. Kecuali kalau kita yakini bahwa ini termasuk sunnah. Enggak ada sunnahnya. Sunnahnya setelah makan. Cuma saya ingin selalu berzikir kepada Allah. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang garis bawahi. Bahwa banyak di antara kita ini memahami yang namanya doa itu harus duduk bergadakan. Naam, itu termasuk sebab terkabulnya doa. Tapi jangan difahami bahwa doa itu mesti seperti itu. Ada dua waktu yang sangat mustajab. Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Ibu-ibu bangun menyiapkan makanan, menyiapkan sahur. Itu sudah kebiasaan ibu-ibu. Tapi tolong, jangan bangun tidur langsung masak. Bangun tidur jangan langsung ke dapur. Ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana aqada ala qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Wa qala likulli uqdatin 'alayka laylun tawilun farqud." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan mengikat di kepala kalian 3 ikatan kala kalian tidur di malam hari. Dan setan berpesan pada setiap ikatan, alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidurlah. Makanya orang paling susah bangun di malam hari itu kalau tidur. Padahal sudah pasang alarm. Begitu alarmnya bunyi, jengkel malah dimatiin alarmnya. Berisik. Dia sendiri yang masang, dia sendiri yang jengkel. Begitu bunyi alarm handphone kedua juga tambah jengkel dia. Kenapa? Enggak mungkin kita melawan apa yang dinaskan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, setan mengikat kepala kalian 3 ikatan. Dan setiap satu ikatan ada satu titipan pesan, alaika lailun tawilun farqud. Malam masih tidur, masih panjang, udah tidur aja. Bangun udah 3:30. Belum, masih 1 jam adzan subuh. Tidur lagi. Bangun jam 4, masih setengah jam. Bangun kurang 10 menit, masih 10 menit. Tidur lagi enak. Kenapa? Itulah pesan setan. Alaika lailun tawilun farqud. Fa'idha staiqab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat Anda bangun dari tidur, wa dzakarallah, lalu berzikir kepada Allah, baca doa tidur, in hallat uqdah, lepas satu ikatan. Ringan, tapi masih berat. Wa idza tawaddaa in hallat uqdah,
Kalau dia berwudu maka lepas ikatan yang kedua, mulai ringan. Wa idza qama fa shalla in hallat 'uqda, kalau dia berdiri kemudian menunaikan salat minimal 2 rakaat, maka lepas 3 ikatan itu, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, dan dia akan bangun di pagi hari dalam keadaan semangat, lapang dada, lega perasaan dia, semangat hidup itu ada. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak, maka dia akan bangun dalam keadaan di pagi hari dalam keadaan malas, sempit dada, merasa susah. Maka lepaskan belenggu setan, ikatan setan dari kepala kita ini. Bangun pertama kali jangan langsung masuk dapur. Boleh masuk dapur mungkin hangatin. Setelah itu masuklah kamar mandi, wudulah, sholatlah 2 rakaat supaya lepas itu, supaya bombong itu hidup kita. Itu kan trik-triknya Rasulullah sudah memberikan kepada kita semua. Bagaimana cara syaitan membikin kita ini malas, membikin kita ini selalu menjadi orang yang pemarah, membikin kita ini supaya selalu emosional. Maka Rasulullah memberikan trik-triknya supaya hilang itu belenggu syaitan dari kepala kita pada saat bangun tidur. Wudu, salat 2 rakaat. Begitu kamu selesai salat 2 rakaat, semangat hidup itu mulai muncul. Baru kemudian masak. Dan sekali lagi jangan lupa, waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat mustajab. Ya sangat bodoh kita ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita waktu-waktu yang istimewa, kita ogah untuk curhat, kita ogah untuk mendekat. Tapi ketika ada orang datang ke rumah kita, kita penuhi tamu kita dengan curhatan hati kita. Itu adalah kebodohan yang nyata. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Apa yang Allah cari? Apa yang Allah inginkan turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir? Fayaqul, Allah mengatakan, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Ada enggak di antara hamba-hambaku yang minta ampun? Saya akan ampuni. Mal yad'uni fa'ujibah. Ada enggak yang berdoa, saya akan ijabahi doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Ada enggak yang minta, saya akan berikan permintaan dia. 3 yang Allah Azza wa Jalla tawarkan kepada kita. Kamu minta saya beri, kamu doa saya ijabahi, kamu istighfar saya ampuni. Maka kebodohan sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang ketika Allah Azza wa Jalla mendekat dia tidur. Ketika Allah Azza wa Jalla menawarkan dia abaikan. Ketika Allah Azza wa Jalla mendekat memberikan penawaran, cuek. Namun ketika dia dapat WA, kesempatan, semua problemnya dicurhatkan di WA. Ya Allah, kebodohan apa ini? Ketika ada tamu ke rumah, curhat semua problemnya tahu. Curhatkan tentang suaminya. Enak ya kamu mbak? Nang kenapa? Ya kamu Masya Allah, Alhamdulillah suaminya sukses. Suaminya ini itu. Daripada suami saya kasihan ekonominya kembang kempis. Pulang-pulang ke rumah bawa 50.000 aja sudah Alhamdulillah, itu pun jarang. Kalau suaminya mbak Masya Allah ekonominya tinggi, penghasilannya ini itu dan lain sebagainya. Dalam hati istrinya, ya Alhamdulillah mending lah. Alhamdulillah tapi lemas. Kenapa? Ketar-ketir suaminya makin sukses bisnisnya, kayaknya mau nikah lagi nih. Semua orang itu ada problemnya. Ngapain curhat pada orang? Jangan pernah curhat pada orang kalau ingin hidup Anda bahagia. Jangan pernah menceritakan problemmu kepada siapapun. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Mau curhat itu kepada Allah. Di mana? Di dalam salat. Wasta'inu bis sabri was salat.
Allah datang turun ke langit dunia menawarkan kepada hamba-hambanya. Ada yang berdoa saya ijabahi, ada yang minta saya kasih, ada yang istighfar saya ampuni. Kita abaikan, Allah turun, Allah menawarkan, kita abaikan. Begitu ada orang datang ke rumah kita, curhat dari A sampai Z. Bahkan kadang-kadang kita datang ke rumah orang untuk curhat. Ya Allah, Anda kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda sholat, sholat. Anda puasa, puasa. Anda ibadah, ibadah. Anda baca Quran, baca Quran. Naam. Makanya orang itu udah pada tahu lah, walaupun di grup, walaupun apa, susah orang curhat kepada saya. Karena saya saklek orangnya. Ada orang telepon sambil nangis-nangis. Ustaz, minta nasihatnya Ustaz. Saya tadi habis datang ke rumah orang tua. Mereka bisa kompak. Adik-adik saya, kakak saya, kok mereka bisa setega itu ke saya. Saya diusir dari rumah Ustaz. Saya minta nasihat sambil nangis-nangis. Minta nasihatnya Ustaz. Masa padahal itu kan orang tua saya, saudara saya. Saya cuma jawab. Diusir dari rumah? Iya Ustaz. Oh, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah enggak dibuang ke sumur. Coba kalau kamu dibuang ke sumur seperti saudaranya Yusuf membuang Yusuf di sumur. Saklek aja. Ngapain ngeladenin orang curhat? Ngapain ngeladenin orang curhat? Ustaz, minta nasihat Ustaz. Saya minta nasihat tentang problem rumah tangga. Kamu kira Ustadz nggak ada problem rumah tangganya? Ustadz problem rumah tangganya lebih berat. Problem rumah tangga. Ustadz tuh kalau cerita problem rumah tangga itu cuma cerita aja. Tapi sebenarnya kadang-kadang dia curhat itu. Nggak usah percaya. Apa? Ustadz gini. Kadang-kadang ketawa. Kalian mengira Ustadz itu malaikat. Istrinya Ustadz itu malaikat. Tapi ya kita ketawa aja. Itu kan karena orang percaya aja. Padahal yang namanya hidup itu kan problem. Hidup itu ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rasul SAW rumah tangganya ada problem enggak? Hah? Ada problem. Sampai sumpah tidak menggauli istrinya selama 1 bulan. Problemnya apa? Fulus. Ekonomi. Problem. Mereka ada yang nawarin, Ustaz, kita mau bikin daurah, temanya apa? Rumah tangga tanpa problem. Hebat kalian. Bisa kalian menciptakan rumah tangga tanpa problem. Saya sendiri nggak bisa. Berarti salah temanya. Salah lah. Rumah tangga tanpa problem itu di surga. Oh, Rasulullah aja rumah tangganya problem kok. Sampai ceraikan Hafsah. Apa kalau bukan problem? Jadi masih mau curhat-curhat kalau ada problem rumah tangga. Malu itu namanya, mempermalukan diri sendiri. Masih mau curhat, istri masih mau curhat tentang suami ke orang tuamu. Malu itu namanya, mempermalukan dirimu sendiri. Dikit-dikit ribut sama suami, curhat ke ibunya. Ibunya datang ke rumah. Mumpung ibu saya datang ke rumah, saya mau curhat. Mah, Masya Allah ya mah. Nggak nyangka banget menantunya mama seperti ini, seperti ini. Mamanya nangis. Mang kenapa? Begini. Ceritanya, mamanya nangis. Padahal nangis itu bukan karena kasihan sama anaknya. Nangis itu karena mamanya teringat, ya Allah nak, kok bisa sama dengan bapakmu kelakuan menantu. Mau apa? Mana ada yang gak ada problem? Makanya melangkah kepada pernikahan, wahai kaum wanita, wahai kaum laki-laki, itu adalah simbol kedewasaan. Kalau kamu belum dewasa, jangan nikah. Kalau kamu belum dewasa, walaupun umur kamu sudah kepala 7, jangan nikah. Akan bikin susah orang lain. Tapi kalau kamu sudah dewasa, berpikirannya, pola pikirnya sudah dewasa, sudah nggak nyusahin orang tua, sudah nggak curhat kepada orang tua, walaupun umur kamu baru 9 tahun, nikah nggak apa-apa. Kenapa? Aisyah berapa tahun? Hah?
Akad nikah berapa tahun? 6 tahun kan? Mulai membangun rumah tangga dengan Rasulullah berapa? Hah? 9 tahun. Kenapa Aisyah sudah dewasa? Pikirannya nggak nyusahin, nggak dikit-dikit curhat kepada Abu Bakar, nggak dikit-dikit curhat kepada ibunya WA. Ibunya datang curhat gini-gini, ibunya nangis. Padahal sebenarnya ibunya nangis itu bukan karena menerima curhatan, enggak. Dalam hati ibunya, ya Allah, nak, bapak mulai dibrengsek dari kelakuan suami kamu. Terus mau apa? Memang ada manusia yang bebas dari problem? Obatnya apa? Bangun tengah malam, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam. Bolak-balik doa. Menjelang buka puasa, menyiapkan buka puasa, beratnya apa terucap kalimat-kalimat seperti itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba, kita jarang sekali kita berbicara tentang keutamaan Ramadan, tentang menyambut Ramadan, kita jarang menyentuh masalah-masalah amaliyah. Kita jarang menyentuh masalah praktek amaliyah, sehingga kita jarang, susah banget kita ini mau doa. Susah kita ini mau doa. Antum perhatikan orang Arab. Apa biasa lesan mereka? Dikit-dikit khairan insyaallah. Semoga itu yang terbaik. Itu lebih baik daripada kita, ya udah enggak apa-apa. Itu bahasa kita. Enggak apa-apa. Enggak ada doa sama sekali. Tapi coba antum perhatikan orang Arab. Khairan insyaallah. Enggak apa-apa. Itu insyaallah yang terbaik. Dikit-dikit barakallahu fiik. Dikit-dikit yassarallah. Yassarallah. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Kenapa? Bahasa mereka. Jadi kita ini kadang-kadang salah paham kalau doa itu harus begini, harus begini, harus begitu, sehingga susah banget. Orang Yaman, di Yaman itu semarah-marahnya orang Yaman pada anaknya. Anaknya dimarahin, dikatain ya himar. Ya himar itu sampai dipanggil ya himar. Tapi apa? Selesai marah. Allah yahdik ya waladi. Semoga Allah beri hidayah kepadamu wahai anak. Itu contoh. Jadi di situ yang namanya doa. Bahkan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala cerita dalam biografi hidupnya. Saya rasa seperti ini itu berkat doa ibu saya. Bisa jadi berkat doa ibu saya. Kata beliau kenapa? Dia ceritakan. Ketika itu ibu saya nyuruh saya pergi ngambil anggur, panen anggur di kebun. Namanya juga anak kecil bandel, nakal. Disuruh ibu pergi panen malah main bola. Main bola. Pulang-pulang kan otomatis dimarahin. Mana anggurnya? Bis main bola. Mainan lah intinya. Ibunya marah. Dan kemudian mengatakan Allah yahdik ya waladi. Semoga Allah memberi hidayah kepada engkau hai anak. Marah tapi doa. Semenjak itu kata beliau mulai kecenderungan hati kepada agama itu sudah mulai tumbuh. Rasa penasaran untuk belajar agama yang akhirnya mulai belajar, mulai sekolah, mulai menimba ilmu, mulai cinta kepada agama. Lama-kelamaan akhirnya mulai faham bahwa madrasah di Yaman pada saat itu rata-rata lar Syiah, Zaidiyah. Beliau mulai faham bagaimana caranya supaya dia bisa melanjutkan dengan pemahaman yang benar. Pada akhirnya Allah Azza wa Jalla takdirkan dia harus melanjutkan sekolah di Saudi, kuliah di sana, kemudian sampai pada akhirnya menjadi seorang ulama yang merubah wajah negara Yaman yang tadinya dari ujung ke ujung penuh dengan Syiah Zaidiyah, tidak ada satupun markas sunnah. Semenjak ditinggal oleh para imam, Imam As-San'ani, Abdul Razak dan lainnya, Syaukani, beliau mampu sampai sekarang tidak ada satu kecamatan bahkan kadang-kadang kelurahan kecuali di alam markas Ahlus Sunnah, dan semua adalah dari murid beliau, termasuk di Indonesia juga banyak. Dari satu orang, berawal dari doa ibunya yang sakit hati.
Untung ibunya nggak sakit hati, nggak didoain jadi malin kundang seperti kita. Lah kalau kita di Indonesia kan kadang-kadang begitu. Orang ibu sakit hati doain anaknya kejelekan. Sumpahin jadi malin kundang. Benar apa enggaknya wallah alam. Cuman doang. Tapi kan Rasulullah mengatakan apa? La tad'u ala amwalikum wala ala ahlikum an tuwafiqu sa'ata ijabati. Jangan sekali-kali kamu nyumpahin anakmu. Jangan sekali-kali kamu doain kejelekan anakmu ataupun hartamu. Karena bisa jadi pas kamu berdoa itu bertepatan dengan waktu yang mustajab. Banyak sering kejadian begitu. Orang tua sakit hati, doain anaknya kejelekan. Setelah itu gak lama anaknya kena musibah. Kenapa? Doa orang tua. Ketika dalam suatu perjalanan tiba-tiba ada salah satu rombongan onta yang dikendarai itu kepleset. Kemudian yang menumpanginya dia mengatakan qatalakallah atau la'anakallah. Semoga Allah melaknatmu. Rasulullah dengar kalimat itu. Siapa yang mengatakan tadi? Ana ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan la tashabuna naqatun mal'una. Kata Rasulullah, tolong menyingkir. Saya enggak mau jalan dengan onta yang sudah dilaknat. Saya takut turun laknat Allah itu kena semuanya, kita ikut kena semua. Satu orang ini padahal. Jadi doa barakallahu fikum jangan dianggap remeh. Doa itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ad-du'a kas-sihah, du'a'u kas-siham. Doa itu ibarat anak panah. Dari 100 anak panah yang kamu lemparkan, satu yang kena sasaran, itu yang akan terhitung. Doa juga seperti itu. Maka jangan meremehkan. Kita di bulan suci Ramadan, Allah Azza wa Jalla memberikan peluang doa yang sangat mustajab. Ada 2 waktu, menjelang buka puasa dan pada saat sahur. Sambil menunggu, paling tidak istighfar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Capek itu kalimat-kalimat seperti itu. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa ini doanya orang yang berhutang. Doa ini doanya orang yang terlilit hutang. Terlilit hutang online. Pinjol. Pinjaman bikin benjol. Doa, baca doa ini. Datang seorang mukatab. Mukatab itu budak yang memiliki perjanjian dengan majikan. Kalau kamu bisa bayar cicilan sampai sekian, kamu merdeka. Itu mukatab. Maka datang orang yang mukatab ini mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib. Inni ajaztu an kitabati fa'inni. Wahai Amirul Mukminin, saya enggak kuat melanjutkan cicilan saya kepada majikan saya. Kamu bisa bantu saya? Apa itu? Bantu cicilan. Budak. Kalau zaman sekarang kita nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah. Kalau mereka zaman dahulu nyicil diri sendiri. Kamu bisa bayar kepada saya sekian dinar, sekian dirham, merdeka. Maka dia nyicil. Dia sudah nggak mampu melanjutkan cicilannya. Dia sudah nggak sanggup melanjutkan cicilan. Datang kepada Ali bin Abi Thalib. Inni ajaztu an kitabati fa'inni. Saya sudah nggak sanggup melanjutkan cicilan saya. Kamu bisa bantu saya nggak? Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ala u'allimuka kalimatin allamanihi bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana indaka mithlu jabalin dainan addahu Allahu anka. Mau nggak saya ajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada saya? Kalau kamu baca doa itu, kalau kamu baca kalimat itu, utang setinggi gunung pun Allah akan bantu kamu untuk melunasinya. Apa itu? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ringan kan doanya? Sederhana doanya. Naam. Baca doa ini, apalagi yang punya cicilan banyak.
apalagi yang punya pinjaman banyak, yang punya hutang. Jangan qadarullah, afwan qadarullah, nggak bisa bayar, jangan, doa. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Punya hutang kemudian ditagih, aduh tolong saya dikasih waktu, saya belum sanggup, saya akan bayar. Jangan afwan qadarullah, enggak, jangan. Setelah itu doa dan usaha. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan yang halal dari yang haram. Wa agnini bifadlika amman siwak, dan cukupilah aku dengan keutamaanmu ya Allah dari selain engkau. Kata Ali bin Abi Thalib, kamu baca doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah, kamu punya hutang setumpuk gunung, Allah akan bantu kamu untuk melunasinya. Masya Allah. Jadi sekali lagi, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita di bulan suci Ramadan momen-momen yang sangat istimewa. Lis-shaimi da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa itu ada satu doa khusus yang mustajab, yaitu ketika dia berbuka puasa. Jangan abaikan. Menjelang buka puasa, udah taruh handphonenya. Kalaupun megang handphone, coba buka redaksi doa, aplikasi doa, baca doa di situ. Menjelang sahur, barakallahu fikum, doa. Lah apa doanya Ustaz? Doa itu enggak usah susah-susah. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nangis kita rasanya pada saat mengucapkan kalimat seperti ini. Karena apa? Kita sudah memintakan ampun untuk diri kita, juga untuk orang tua kita, dua-duanya kena. Berapa banyak coba? Orang tua kita, mereka berjuang membesarkan kita, sampai kita besar, sampai kita pisah dari mereka. Tapi tetap aja kita tidak akan pernah luput dari jasa mereka. Lalu apa balasan yang bisa kita berikan kepada orang tua kita? Apalagi kalau mereka sudah meninggal. Tidak ada yang bisa kita berikan kecuali Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya. Ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana mereka telah membesarkanku dari kecil. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Ajarkan kepada anak-anak kita. Ayo, ini buka puasa. Sudah duduk semua di hadapan, makanan kolaknya udah siap semua, buka puasa udah siap. Ayo, jangan lupa doa. Ayo, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus diulang-ulangi doa. Dakwatun mustajabah. Buka puasa, sahur juga seperti itu. Sahur juga seperti itu, barakallahu fikum. Naam. Sehingga tercipta, ya apa namanya, tercapai yang namanya hikmah Ramadan, barakallahu fikum. Juga yang harus kita perhatikan, barakallahu fikum ya ikhwan, di saat bulan suci Ramadan adalah qiyamul lail. Tarawih, qiyamul lail. Jangan kita merasa cukup dengan sholat tarawih yang ada di masjid. Jangan kita merasa cukup dengan tarawih dari yang ada di masjid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sholat malam, ketika menjelang sahur beliau membangunkan keluarga-keluarganya, dan kemudian beliau membaca ayat wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu untuk menunaikan salat dan sabarlah atasnya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yakhtimul Qur'ana fi lailatin.
Pernah beliau menghatamkan Al-Quran dalam salat malam, 1 malam. Hatam Quran, salat malam. Maka kita harus tanamkan di dalam hati kita ya ikhwan barakallahu fikum. Kalau bahwasanya salat itu adalah kewajiban kita dan kebutuhan kita. Itu yang susah. Coba itu dua ini. Bahwa salat itu adalah kewajiban dan kebutuhan. Banyak orang yang salat tetapi di dalam hatinya salat itu hanya sekedar kewajiban. Makanya salatnya asal-asalan. Dia habis kerja mungut sampah. Dia habis kerja kulit bangunan. Dengan pakaian kotor, mohon maaf. Dengan bau badan yang seperti itu. Yang penting wudhu, masuk masjid, salat, selesai. Ini orang, subhanallah, salat yang ada di benak dia adalah kewajiban. Yang penting selesai kewajiban. Tapi kalau orang merasa bahwa salat ini adalah kewajiban saya dan kebutuhan saya, dia mesti akan hati-hati. Kenapa kok bisa kewajiban dan kebutuhan? Kewajiban adalah ini, salat itu adalah rukun Islam. Kebutuhan apa? Saya butuh mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa. Saya akan curhat kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Saya akan curhatkan segala kebutuhanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Walaupun konteks ayat ini adalah teguran dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang Quraisy yang pada saat mereka masih musyrik, tawaf dengan telanjang badan, Allah perintahkan khudhu zinatakum inda kulli masjid, tetapi al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Hukum dibangun di atas keumuman lafadz bukan kekhususan sebab. Tetap Allah perintahkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian kalian yang bagus pada saat kalian sholat. Resapi sholat itu. Jadi demikian pula sholat malam. Sholat itu akan ringan kalau dalam hati kita dua ini. Bahwa saya sholat ini adalah kewajiban dan kebutuhan. Naam. Maka barakallahu fikum, yang harus kita perhatikan juga di antara khususan atau spesialis di bulan suci Ramadan adalah qiyamul lail. Kita akan semangat sholat malam. Kita akan semangat qiyamul lail kalau yang ada di pikiran kita adalah kebutuhan. Antum coba bedakan ya. Pada saat antum sholat dengan sekedar kewajiban dan sholat kewajiban dan kebutuhan. Perbiasakan. Begitu berdiri khusyuk, tenang hati itu. Dibandingkan kalau antum sholat hanya sekedar kewajiban. Yang penting selesai. Cari masjid yang paling cepat tarawihnya. Tarawih kilat. Tarawih di sini malas panjang. Cari yang pokoknya cepat-cepat aja lah. Lah Anda ini sholat apa? Kewajiban apa kebutuhan? Akhirnya nggak nikmat sholat itu. Kenapa? Sholat yang ada di benaknya hanyalah kebutuhan, kewajiban. Tapi ketika kita sholat, menunaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tertanam di dalam hati kita kewajiban dan kebutuhan, maka itu akan terasa ringan. Barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum ya ikhwan. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan, kesempatan kita berbenah. Sengaja saya meringkas yang pokok-pokoknya aja, karena yang kita butuhkan. Dan juga sengaja banyak materi yang saya langkai, karena yang kita butuhkan adalah amal, bukan teori. Yang kita butuhkan adalah praktek, bukan teori. Praktek itu bagaimana? Ya itulah kita praktekkan, kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita dengar selama ini jangan hanya sekedar kita dengar, tapi kita terapkan. Kembali kita di bulan suci Ramadan kepada Al-Quranul Karim. Perbanyak doa kita, perbanyak ibadah kita, perbanyak salawat, perbanyak istighfar, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita lagi di bulan suci Ramadan, mumpung kita mau masuki bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah membukakan pintu surga, membukakan pintu kebaikan, bulan dibelenggu syaitan, kesempatan kita untuk berlomba menjadi hamba yang terbaik di bulan suci Ramadan, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan
kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ada faedah terakhir disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan tentang kegembiraan pada saat melepas bulan suci Ramadan. Kita tentunya semua tahu bahwa ketika melepas bulan suci Ramadan itu senang. Orang senang semuanya. Makanya disambut dengan takbir. Walitukmilul iddat wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Senang. Orang yang beriman senang, orang yang baik senang, orang yang munafik pun juga senang. Bedanya apa? Kalau orang mukmin, orang yang baik ketika mau berakhirnya bulan suci Ramadan senang karena dia berharap mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Karena 1 bulan penuh dia sudah berjuang. Sebagai simbol kesenangan dan harapan dia kumandangkan takbir. Tapi kalau orang munafik, ketika mau berakhir bulan suci Ramadan, dia senang. Tapi senangnya karena apa? Bebas. Sudah kembali bebas. Walhamdulillah sekarang bebas. Bisa merokok lagi di siang-siang Ramadan. Bisa makan lagi, bisa minum lagi. Itu senangnya orang yang berpenyakit hatinya. Ini disinggung oleh beliau. Jadi bedanya antara orang yang beriman, orang yang baik, senang ketika bulan puasa Ramadan, bulan Ramadan berakhir, perbedaannya di situ. Kalau orang mukmin, orang yang baik, senang, bergembira, bahkan mengucapkan selamat lahir dan batin, mu'minal aidin wal faizin, mendoakan saudaranya karena gembira dan senang. Mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah selama 1 bulan. Tapi kalau orang yang berpenyakit hatinya, dia senang karena merasa alhamdulillah bebas dari belenggu. Kita di pihak yang mana itu aja. Kan nasihat para ulama kan maksudnya begitu. Naam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membukakan pintu keberkahan untuk kita dan keluarga kita di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan umur panjang kepada kita dan keluarga kita semua. Dan kesehatan sehingga kita bisa menjalani puasa bulan suci Ramadan. Bisa menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Dan bisa mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan tanpa kekurangan sedikit apapun. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menolong dan membantu kita untuk bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, bisa menjalankan Al-Quran, bisa membacanya, bisa mentadabburinya, bisa menjadikan Al-Quran sebagai cermin kehidupan kita, sebagai undang-undang kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa barakallahu fikum, alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Antum sudah bersabar menunggu, karena tadi juga antum sudah dari pagi sudah duduk bersama Ustadz Badrus Salam hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillah, tapi antum masih bersabar menunggu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan waktu antum yang lebih baik dan lebih berkah. Wa barakallahu fikum, alhamdulillah.